Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Makota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Bahkan tak terhitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang diamanahkan yang diberikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai halaman 33 ya. Ya, 33. Faslun yang zihar ya. Hah? Zihar ya. Faslun yang kedua. Halaman 33 faslun yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dhairini amin. Faslun ay hada fasl wal dihar, bab menjelaskan tentang zihar. Zihar ini kalau secara bahasa maknanya punggung. Ya. Zihar ini sudah terjadi di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu sahabat yang bernama Khawlah, kalau tidak salah Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah ini mempunyai suami, ya, mempunyai suami. Di kemudian hari namanya rumah tangga, terjadilah cekcok antara suami dan istri. Nah, suaminya ini bernama Aus bin Samit. Ini suami Khawlah binti Tha'labah. Suatu ketika Khawlah ini ngomel-ngomel terus kepada suaminya. Akhirnya suaminya ini nggak betah, nggak tahan dengan omelannya. Ya. Akhirnya Aus suaminya ini emosi sehingga bersumpah, ya, mengatakan kalimat zihar itu tadi. Jadi menyamakan, ya, menyamakan istrinya seperti ibunya. Di sini dikatakan zihar memang khusus bagian tubuh yang mana? Yang ketika itu disamakan dengan ibu kandung kita. Nah, kalau zihar ini adalah punggung, di bagian punggung. Jadi bagian punggung ini lebih ini daripada bagian-bagian bagian-bagian yang lain. Karena punggung ini sebagai tunggangan kalau istilahnya itu. Ya. Maka ketika itu keluarlah kata-kata zihar kepada istrinya. Nah, disitulah
karena sudah keluar kata ziharnya, maka dia otomatis udah haram baginya, itu bukan istrinya lagi. Ya, akhirnya karena udah keluar kata-kata zihar, ya, akhirnya si Khawlah binti Sa'labah tadi itu merenung, kalau saya ditinggal suami, nanti siapa yang biaya anak-anaknya masih kecil? Akhirnya ngadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngadulah, diceritakan kasusnya seperti no, ya udah berarti itu zihar, kamu sudah haram, udah bukan istri kamu lagi, udah nggak bisa rujuk lagi, ya repot, udah nggak bisa rujuk lagi. Ini sangat-sangat berbahaya, karena kalau zihar itu sudah akan menjadi orang menjadi mahram, misalnya udah nggak bisa dinikahi selama-lamanya. Karena menyamakan kayak ibu, kayak mahramnya udah. Kalau mahram kan udah selamanya udah bisa dinikahin. Itu namanya zihar. Nah, ketika itu bingung, pinginnya dia rujuk karena kata Rasulullah, kata baginda Rasul nggak bisa, udah berarti udah selamanya bukan suami istri. Akhirnya Khawlah binti Sa'labah ini kepikiran, nah gimana anak-anak masih kecil, siapa yang nanti yang membiayai? Akhirnya ngadu lagi ke Rasulullah, nggak bisa tetap, karena Rasulullah nggak berani memutuskan sesuatu walaupun didesak, tanpa adanya wahyu datang dari baginda Rasulullah, nggak akan bisa dirubah keputusan. Kalau sekarang kan beda, mungkin didatangi sekali dua kali, asar bawaannya beda, keputusannya bisa berubah. Nah, karena sudah nggak bisa negosiasi dengan baginda Rasulullah, udah hukumnya tetap nggak boleh rujuk kembali. Akhirnya Khawlah bin Sa'labah ini ngadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu dengan caranya, mungkin sholat, doa sampai nangis karena memikirkan anaknya gimana nasibnya, karena masih kecil-kecil ketika kita udah suaminya menceraikannya atau udah pisah gitu. Akhirnya direspon nama Allah Subhanahu wa taala, pengaduannya itu turunlah surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kemudian alladzina yudhahiruna minkum min nisa'im summa ya'uduna lima qalu fatahrabatin min qabli ayyatamas, dan seterusnya sampai ayat 4 itu membahas tentang zihar. Nah, itulah asbabun nuzul surah Al-Mujadalah 1 sampai 4 berkenaan langsung dengan Khawlah bin Sa'labah. Dari sini bisa kita ambil ini, Pak, ambil pelajaran. Ketika kita udah nggak bisa menemukan jalan keluar, ya, sebuntu-buntunya nggak ada jalan solusi keluar, kalau masih di dunia, ngadulah ke Allah Subhanahu wa taala, pasti ada solusi. Kalau benar-benar mengadu kepada Allah, nggak mungkin hambanya yang udah benar-benar memohon, tidak ada solusi lagi kecuali solusi darimu ya Allah, insya Allah akan diberikan solusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ayat yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, itulah zihar. Akhirnya turun ayat itu, lega, Khawlah bin Sa'labah lega, karena zihar itu bisa diganti dengan kafarah, ya, bisa diganti dengan denda. Kalau dendanya sudah dilunasi, maka rujuk kembali sudah seperti suami istri, seperti biasa, udah nggak apa-apa. Kalau memang ya kafarohnya, dendanya itu sudah dipenuhi, ya, sudah dipenuhi. Nah, disitulah ya asal usul zihar. Berat, maka jangan main-main dengan masalah perkataan zihar.
Nah, zihar di sini diartikan ayyakula rajulu, ketika mengucapkan seorang suami, rajul, seorang laki-laki bisa diartikan suami, li zaujatihi, kepada perempuannya atau pada istrinya. Anti, hai engkau perempuan, anti, karena anti jadi perempuan ya, kalau anta laki-laki. Anti alayya ka dhahir ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ya, itu kata-katanya. Kamu, ya ini sambil menunjuk ke istrinya, kamu bagiku seperti punggungnya ibuku. Ka dhahri ummi, seperti punggung ibuku. Nah, itu punggung yang diibaratkan langsung punggung. Kalau punggung itu kan sebagai tunggangan. Itu kalau diistilahkan seperti itu. Fa idza qala, apabila mengucapkan seperti itu, laha, bagi seorang perempuan, laha kembali kepada zaujah. Ya. Dzalika, dengan ucapan seperti itu, walam yutbi'hu bitolak, apabila tidak diikuti dengan niat talak, ya, soro, maka jadi aidan, kembali kepada istrinya, maka nggak jadi masalah. Ya, ketika kita mengucapkan seperti itu tapi nggak ada niatan talak, kita mengucapkan dihar tapi nggak ada niatan talak, maka itu tidak jadi zihar, cuman dia wajib, ya, walazimat hu kafarah, wajib dia membayar kafaroh. Ya, kafarohnya memerdekakan seorang budak muslim atau muslimah, nggak boleh budak kafir, budak muslim atau muslimah. Budak dulu kan nggak ada kafarohnya, itu budak itu mahal, ya, mungkin kalau sekarang udah ratusan juta kali, kalau sekarang itu ya, itu budak. Nah, sekarang kan udah nggak ada budak. Kalau nggak ada budak berarti turun ke puasa 2 bulan berturut-turut, dan harus niat, salah satu ulama mengatakan, dan harus niat malamnya kayak puasa Ramadan, malamnya itu niat nawaitu sauma kafarah, niat puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, ya, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih nggak kuat, ya berarti memberikan makan fakir miskin 60 orang. Nah, ini ialah yang dialami oleh Aus, suaminya Haulah binti Sa'labah, Aus bin Samit. Itu yang dialamin. Akhirnya Rasulullah menjatuhkan kafarah kepada Aus, karena Aus ini, ya, jangankan puasa 2 bulan ya Rasulullah, gitu kan. Jangankan saya memerdekakan seorang budak, buat makan aja susah, dari mana saya bisa memerdekakan budak? Ya udah, kalau kamu nggak bisa memerdekakan budak, puasa 2 bulan. Jangankan puasa 2 bulan, Senin Kamis saja saya nggak pernah puasa ya Rasul, nggak kuat, kata begitu. Ya udah, kalau gitu kasih makan fakir miskin 60 orang. Dijawab malah, sehari aja saya kerepotan cari makan ya Rasulullah, apa kok disuruh memberikan fakir miskin 60? Kerepotan, susah, nggak. Saya di sini udah paling miskin, gitu loh. Itu namanya Aus bin Samit. Maka kalau punya anak jangan dinamakan Aus, ya. Aus bin Samit ini akhirnya diberi sama Rasulullah gandum atau makanan pokok lah. Itu di situ dijelaskan kalau 15 atau 16 sok. Kalau dikiloin nggak berapa itu pokoknya. Nah, itu bagiin. Nih saya kasih, kalau tak bagiin, saya kasih kamu 15 sok, bagi-bagi kepada fakir miskin sekitar. Nah, yang paling miskin itu keluarga saya, baginda Rasulullah, gimana? Ya sudah, bagiin keluargamu. Ya, ini cerita salah satu sahabat. Intinya Islam itu kalau diambil nggak ada susah Islam itu. Ya, kalau memang ada kepepet nggak bisa bener, pasti ada solusi. Islam itu pasti ada solusi, maka indah Islam itu, enak Islam itu, nggak ada yang berat, nggak ada yang berat Islam itu. Maka ada satu pepatah mengatakan al-Islam huwal hil. Islam itu adalah solusi. Seberat apapun masalahnya, kalau masih di dunia, selagi masih Islam, datang ke orang ahli agama, pasti dikasih solusi. Seberat apapun pasti ada solusinya. Yang nggak ada solusinya itu ketika kita ditanya malaikat mungkar nakir, nggak bisa tanya kanan kiri, nggak ada orang. Tanya siapa?
itulah yang nggak ada solusinya. Selagi masih di dunia, sebesar apapun dosa kita masih bisa bertaubat, insya Allah akan diampuni sama Allah. Ya, sebesar apapun hutang kita, kalau kita memang ada niatan untuk mengembalikan walaupun nyicil, kok belum selesai kita meninggal, maka sisanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadisnya di dalam Bulughul Maram. Tuh, enak Islam itu ya. Indah Islam, pasti semua ketemu solusi. Ya, banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak diridhoi, dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena banyaknya masalah, karena dia nggak tahu agama, kurang dalam tentang agamanya. Ya, agamanya mah, imannya mah tipis-tipis, agamanya dikit-dikit, jadi ngambil jalan pintas aja, kayak hidup itu banyak masalah, terus akhirnya diakhiri hidupnya dengan, nah ini banyak zaman sekarang seperti itu. Ya, banyak berita ditemukan hanyut ya di sungai, nggak ada masalah apa-apa. Ada, sering-sering dengar cerita itu. Ya, nggak apa-apa terus nyemplung ke sungai atau nabrakin diri, pokoknya bunuh diri dengan cara yang dia lakukan. Alhamdulillah. Jadi itulah masalah semua apapun, ya seperti kisah Aus bin Samit itu adalah kisah bermasalahnya seberat apapun, Rasulullah pasti kasih solusi, nggak ada yang berat. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini kafarah. Wal kafaratu itqur raqabah. Ini yang udah saya jelaskan. Wal kafarah itqur raqabah, yaitu kafarahnya adalah memerdekakan raqabah budak. Ya, seorang mukmin salimah yang muslim, minal ayubil mudirri bil amal, yaitu seorang mukmin yang selamat dari aib-aib ya, atau perilakunya tidak membahayakan. Ya, intinya seorang budak yang baik akhlaknya, dipilih mana yang paling baik akhlaknya, mana yang baik budi pekertinya, karena ketika dibebaskan dia akhlaknya nggak baik, bahaya nanti. Ya, maka pilihlah yang baik akhlaknya, ya, yang tidak membahayakan, yang amalnya itu baik, sopan santun, gitu ya. Jangan pilih budak yang akhlaknya nggak karu-karuan, ketika dibebaskan nggak terikat, udah kemana-mana seenaknya, bisa nyuri, bisa merampok, bisa repot nanti. Budak itu kan terikat sama majikannya gitu loh. Budak itu diapain aja harus nganut sama majikannya. Nah, itu dulu perbudakan, sekarang udah nggak ada, karena itu nggak ada peri kemanusiaannya. Nah, maka Islam itu memberikan hukuman seperti itu dengan tujuan apa? Menghabiskan perbudakan di muka bumi ini. Semakin banyak orang melanggar, berarti semakin banyak bebas perbudakan itu, gitu ya. Kemudian fa'ilam yajid fasyamu syahraini, apabila tidak ditemukan atau tidak bisa, maka puasa fasyamu syahraini mutatabi'aini, puasa dua bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, apabila tidak bisa, fa'it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 miskin. Kullu miskin mut, setiap satu miskinnya satu mut, ya. Satu mut itu ya bisa dikatakan 6 on lah, gitu ya. Bisa dibilang 6 on satu mut itu. Yang penting buat makan itu kenyang. Ya, kalau diduitin terserah berapa, yang penting satu miskinnya itu cukup buat beli makanan pokok 6 on satu miskinnya. Wala yahillu lil mudhahir wat'uha hatta yukaffira, ya. Jadi wala yahillu, tidak halal, lil mudhahir, bagi orang yang sudah mengeluarkan zihar kepada istrinya, wat'uha, mencampuri istrinya, wat'uha itu, ya, hatta yukaffir, sampai kafaroh itu selesai atau dibayar. Kalau kafarohnya sudah dibayar, maka selesai sudah permasalahannya. Baik, satu lagi faslun ay hadza fasl. Wa idza ramar rajulu
Wa idza ramal rajulu zaujatuhu bizina, apabila roma menuduh, ya, siapa yang menuduh ar-rajulu suami zaujatahu ing istrinya, menuduh istrinya, jadi suami menuduh istrinya bizina, zina, fa'alaihi haddul qadfi, maka bagi suami itu kena had, ya, kena had qadaf, ya, kena kayak kafarah begitu, kena hukuman lah, bisa dirajam, dicambuk sampai 80 kali kalau nggak salah itu, ya, itu hukuman qadaf. Illa, nah terkecuali ayyukimal bayina, kecuali suaminya bisa mendatangkan bukti, ya, bukti bahwa istrinya itu benar-benar berzina sama orang lain. Au yula'in, atau dia mampu untuk sumpah li'an, namanya sumpah li'an itu udah bersaksi, ya. Nah, sumpah li'an itu kayak apa? Fayaqulu, maka berucap suaminya indal hakim, di hadapan hakim, di hadapan pemerintah, apa, di hadapan penguasa, ya, di hadapan penguasa bisa, hakim, pokoknya orangnya fil hami' di hadapan hakim fil jami', ya, fil jami', atau di masa di depan orang banyak, alal mimbar, di atas mimbar, fi jamaah, di depan orang jamaah banyak, minan nas, dari manusia, jadi banyak jamaah, depannya itu dia disuruh mengatakan asyhadu Allah, atau asyhadu billah, ya, saya bersaksi demi Allah, itu saya bersaksi demi Allah, itu namanya lain, sumpah lain, ya, ucapan yang diucapkan seorang suami untuk membenarkan perkataannya, untuk membela bahwa perkataannya itu betul, nggak bohongan, gitu loh. Maka disuruh sama hakim di depan manusia, depan orang banyak, mengucapkan apa? Asyhadu billah, saya bersaksi billah, dengan menyebut nama Allah, innani, sesungguhnya aku, laminas shodiqin, dari orang-orang yang jujur, maksudnya perkataan itu ini benar, ya, fima romaitu bihi zaujati, ya, fima, dari orang-orang jujur dari apa yang saya tuduhkan kepada istriku, ya, fulanah minaz zina, kepada istriku yang mana dia adalah seorang pezina. Jadi saya bersaksi demi Allah, saya ini orang yang jujur, apa yang saya katakan ini betul, bahwa istri, ya, istri saya telah berzina. Itu kata-katanya. Wa anna hadal walad minazina, dan anak yang dikandungnya adalah anak zina. Wa laisa minni, bukan golonganku atau bukan anakku. Arba'a marrat, diucapkan sampai 4 kali nih. Tuh, sampai 4 kali biar benar-benar nggak ada keraguan gitu loh. Wa yaqulu fil marrah, dan yang kelima al-khamisah, ucapan yang kelimanya setelah 4 kali diucapkan, wa yaqulu fil marratil khamisah, ucapan yang kelima, ba'da ayya'idhahu, sesudah dinasihati oleh seorang hakim, ya, ba'da ayya'idhahul hakim, sesudah dinasihati oleh seorang hakim, wa alayya, ya, dia mengucapkan wa alayya, bagiku laknat Allah, in kuntu minal kadibin, apabila saya bohong. Tadi kata-katanya asyhadu billah. Nah, yang terakhir, yang kelima, mengucapkan alayya la'natullahi alal in kuntu minal kadibin, laknat Allah bagiku kalau memang saya ini berbohong. Dia sumpahnya seperti itu. Ya, kalau dia berani ternyata dia bohong, ya itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pas mulutnya udah mengucapkan begitu, berarti apa, ya, saksinya bisa kita terima. Itu, ya.
Wa yata'allaqu bili'anihi khamsatu ahkam, yang berhubungan dengan li'ana atau li'an ya. Ini perkara-perkara yang hubungan dengan li'an ada lima hukum ya. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Dah sampai sini, ada yang mau bertanya silakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya masih merasa seperti kiasan. Iya. Mungkin setara contoh dan setara semakin berfakat itu seperti apa? Iya. Enggak. Jadi zihar itu sebuah kiasan. Dia menyamakan hanya punggungnya. Kalau yang lain tidak. Kalau di fikih dikit dijelaskan. Kenapa kok dinamakan? Maka dinamakan zihar. Zihar itu kan arti secara bahasa itu punggung. Ya. Kalau seorang istri itu disamakan seperti punggung orang tua kita, berarti sudah jadi mahram, jadi mahram gitu loh. Udah haram dinikahi, udah nggak bisa rujuk kembali. Itu ya. Nah, maka itu dulu sebelum datang ayat ini. Nah, setelah ayat ini datang, kemudian ditafsir, kalau di dalam fikihnya dikasih syarat. Kalau memang nggak ada syarat untuk talak, ya nggak apa-apa. Cuma dia bayar kafaroh doang. Sebelum kafaroh itu dipenuhi, nggak boleh dikumpulin dulu. Ini hanya istilah apa zihar itu istilah seorang suami menyamakan istrinya dengan punggungnya ibunya. Kalau ditanya kok harus punggung ya? Kan ketika kok harus punggung, apa nggak wajahnya gitu? Ya. Maka punggung ini diistilahkan itu tunggangan. Istri itu sebagai tunggangan. Kalau tunggangannya itu ibunya udah jelas haram, makanya nggak boleh disamakan tunggangan itu. Ya, itulah. Jadi ini hanya sebuah istilah yang jelas. Dulu itu ya ada namanya zihar. Zihar itu menyamakan ya istrinya seperti punggung ibunya, gitu intinya itu. Nah, itu dulu nggak akan bisa terselesaikan karena zihar itu sudah menyamakan istrinya itu sebagai ibu, berarti udah mahram. Ya, ibunya kan mahram, ya nggak boleh dinikahi. Maka Rasulullah, udah, kamu selamanya sudah nggak bisa rujuk karena sudah melakukan zihar. Setelah turun ayat ini ada solusi. Ya, asal kafarah udah dipenuhin, boleh kembali lagi. Ya. Dan diperjelas lagi dalam fikih, kalau ziharnya itu tidak ada niat untuk mentalak istrinya, ya, berarti cukup membayar kafaroh saja. Udah kembali suami istri lagi, nggak usah harus akad nikah baru, udah kafaroh itu bayar. Maka jangan main-main dengan zihar. Dan khusus yang disamakan itu punggung, bukan wajahnya, ya, bukan sifatnya. Itu namanya, makanya dinamakan zihar. Masalah hubungannya dengan punggung. Ya, dohrun itu kan dari kata punggung, gitu. Wajahmu kayak ibu, nah itu nggak ada di dalam ini, nggak ada hanya khusus punggung. Kamu pintar masak kayak ibu saya, nah itu nggak masalah. Ya kan? Kalau punggung itu udah fisik, nggak tahu itu diibaratkan sebagai tunggangan di situ. Kalau diperjelas. Ya, jadi kalau menyamakan sebagai tunggangan, ya boleh lah, masa kita menunggang ibu, ya kan? Nggak boleh. Itu istilahnya seperti itu. Ya, saya juga, kenapa kok nggak wajahnya, kok hanya punggungnya begitu lah? Kok punggung itu yang disamakan begitu? Baru terjadi zihar. Ya, maka memang istilahnya itu zihar yang hubungannya dengan zihar itu artinya ya punggung secara bahasa. Maka kalau ada keluar kata zihar itu pasti hubungannya dengan punggung. Ya, begitu. Baik, ada lagi? Nah, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di
Anak haram. Enggak, sebenarnya nggak ada anak haram itu, Pak. Ya anaknya mah nggak salah. Yang salah orang tuanya kan. Iya. Ya terus maksudnya yang ditanya apa ini Pak Rahmat? Anak haram. Bukan anak haram, perbuatannya yang haram. Anaknya mah tetap suci. Nggak haram anaknya. Perbuatannya itu loh. Nah, yang jadi masalah itu nanti ya, ketika terjadi perzinaan dan nggak tahu siapa bapaknya, ini kan repot. Akhirnya yang ngawinin itu bukan bapaknya. Nah, inilah yang bahaya itu. Nanti bapaknya ini nggak boleh jadi wali karena bukan anaknya itu. Ya kan, mungkin kita pernah dengar cerita ya. Nggak tahu ini anak siapa. Akhirnya yang terakhir itu kena batunya. Ya, yang terakhir kena batunya. Padahal hamilnya bukan sama dia. Nah, ini yang berbahaya. Maka baiknya ya udah, ya memang ini kayak apa ya, sebuah aib gitu. Jadi banyak orang ditutupin. Padahal ini sebenarnya harus kita perjelas. Ini anak siapa dan walinya nanti siapa ketika menikah gitu loh. Jangan sampai anak terlahir yang mewaliin itu ayahnya yang mana bukan kandungnya, ya. Nah nanti kan pernikahannya nggak sah, kasihan kan. Itu permasalahannya kalau anak-anak hasil zina itu. Bukan, anak ini nggak ada masalah, nggak dosa, anak itu tetap suci. Yang salah itu perbuatannya. Ya, kalau didalami lagi bukan salah perbuatan, tapi bukan salah orang itu, tapi salah setan. Karena udah merasukinya. Nah, kalau didalami lagi ya, nggak boleh menyalahkan manusia. Yang kita salahkan itu tetap setan, karena innahu lakum adu. Manusia nggak boleh kita salahkan. Sejatinya kita menyalahkan manusia. Maka kalau mukullah setannya. Jangan niat mukul manusianya. Ya, pada sejatinya manusia itu baik. Nah, kalau setan inilah yang mengendalikan, udah. Maka kita nggak boleh menilai orang itu buruk, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Kan banyak ya ketika haji kita menilai orang itu buruk. Nah, itu terjadi kepada diri kita. Itu nggak punya akhlak, kencing sembarangan. Yang kita sendiri kencing sembarangan nanti. Nah, itu nggak boleh menilainya. Ya, karena semua kesalahan itu ya pasti ada hubungannya dengan setan. Maka musuh yang nyata benar-benar itu innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setanlah musuh yang nyata. Baik, kembali kepada tadi anak haram. Jadi nggak ada istilah anak haram, itu ada istilah aja perbuatannya yang haram. Kasihan kalau anak itu haram, nanti jadi kalau udah lahir dibilang anak haram. Siapa yang bikin istilah itu nanti dosa. Yang kasihan kan ketika lahir, orang anak itu nggak berdosa, terlahir nggak punya apa-apa, nggak punya kesalah, suci murni ya, anak kecil. Nanti gede-gede dibilang anak zina, anak zina, karena udah tahu, udah umum. Kasihan. Ya, jadi itu yang kita perjelas itu, yang jelas itu anak siapa aja. Nanti ketika nikah, biar yang jadi wali itu benar-benar bapaknya, benar-benar yang menghamili itu. Jangan karena dia pas kena batunya terus dia bertanggung jawab, akhirnya itu anak, padahal bukan anaknya, akhirnya gede jadi wali karena udah jadi bapaknya. Nah ini kan nggak boleh, bukan anaknya kok jadi wali, bukan bapaknya asli kok jadi wali. Ya, itu yang harus diperjelas. Ya, oke. Ada lagi, satu lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Ya. Mereka sudah bercerai, menikahkan anak-anaknya, padahal ada dan datang ibunya, jadi tidak diizinkan untuk menikah. Gimana? Anak bapaknya sudah bercerai dengan istrinya. Oh, Bapak tidak boleh menikahkan orang lain. ya nggak boleh, harus bapaknya itu yang menikahkan walaupun udah cerai. Kan nggak buka, sekali ada bapaknya nggak boleh dilangkain, kecuali bapaknya nggak jelas merantau kemana, nggak tahu.
nggak tahu keberadaannya. Selagi ada keberadaannya, bapaknya itu kita paksa untuk mewalin. Namun kalau dia menolak, kita udah paksa. Nah ini beda masalah nih. Yang menolak malah dosa. Itu salah, Pak. Yang menolak enggak, saya nggak mau diwaliin bapak. Ya nggak bisa, itu bapaknya. Mau dia apa-apain itu bapak kandung. Nggak bisa diapa, kesalahan sebesar apapun orang tua kita, itu kita akuin orang tua. Ya yang mewali nanti itu. Kecuali orang tua udah nggak ada, baru ganti. Itu kakeknya. Ya, kalau gak ada kakeknya, adik laki-laki, kadang paman. Itu kan urutannya begitu. Kalau sudah nggak ditemukan semuanya, baru kodi, wali kodi, hakim. Itu. Kalau ada bapaknya, semua nggak bisa mewakili. Kecuali bapaknya yang nolak nih, saya nggak mau wali nih. Ya udah, mbak anaknya pingin nikah, butuh wali, ya cari yang lain. Anaknya itu nggak mau, itu kan beda. Tapi kalau anaknya yang nggak mau, ya salah. Itu harus kok nggak mau. Saya pinginnya diwaliin sama yang lain aja lah. Kan nggak ada, nggak boleh. Itu ada urutannya, nggak boleh dilangkai. Ya, begitu, sama seperti itu. Ya, kalau menurut saya pernikahan belum sah itu, Pak. Karena ada bapaknya, yang wakili harus bapaknya. Kecuali bapaknya sudah pasrah. Yaudah saya nggak mau, kamu aja yang jadi wali. Nah itu beda, kan itu pasrah wali, berarti pasrah wali namanya. Saya maunya ada yang mau nikahin, Pak Rahmat mau menikahin anaknya. Saya udahlah, saya grogi nggak enak. Udah saya pasrah ke Ustadz ya, saya ke pasrah ke Kiai ya. Udah terserah Kiai, saya udah pasrah ke Kiai, nikahin anak saya. Itu boleh, karena udah dipasrahin. Yang punya mandat kan Pak Rahmat, wali pertama itu yang punya mandat. Nah kalau udah masih ada kok dilangkain. Nah ini harus diperjelas. Kalau masih ada kok dilangkain. Dari mana hukumnya itu? Kalau memang ada ya monggo, kalau nggak ada ya saya sih tetap nggak bisa kalau saya. Karena masih ada walinya gitu, nggak boleh dilangkai, kan ada urut-urutannya, ya. Gitu. Udah jangan siapa-siapa, adik saya aja yang wali, gitu. Ya nggak bisa, masih ada kakeknya, ya, si ada bapaknya, kok adiknya, itu. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyakirin hamdan na'imin dayafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an, hamna bil Qur'an, sunnah bil Qur'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma rizqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna akhira kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.